Abdullah bin Umar, tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku melihat Rasulullah pernah berjalan di tempat ini karena melihat pohon tumbang, lalu beliau menunduk melewati daripada batang tersebut. Ini yang dilakukan Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasul sampai jalan bungkuk pun diikutin di dalam kehidupan kita. Kita memborok-borok. Saya tanya, sehari semalam kita sholat berapa waktu? Berapa waktu? 2. Berapa? Neng, berapa waktu sholatnya? Sama. Nyontek aja lu. Sehari semalam 5 waktu kita sholat. Masya Allah, kalau kita kerjain cuma rukun-rukun doang, gak ada sunnah, sholat kita gak bakal diterima sama Allah. Masih alhamdulillah Allah baik lewat Nabi Muhammad SAW. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terhormat Dewan Pendiri UKM Bapak Haji Ismail SAG MPD, yang terhormat Pembina UKM Forum Kajian Kitab Kuning Bapak Amin Iskandar LCMA, yang terhormat Ketua Umum Forum Kajian Kitab Kuning Kang Subhan Nur Hakim, dan seluruh kepengurusan yang hadir pada malam hari ini, para guru, para dosen, kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Tak lupa pula kami sampaikan salam hormat, salam ta'zim dan cinta kami kepada kakanda tercinta yang selalu kemana-mana mendampingi saya dengan jasadnya, dengan doanya, dengan bimbingan dan pendidikannya. Guru kita bersama Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus, kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan beliau, jasmani dan rohani beliau, panjangkan umur beliau, diluaskan rezeki beliau, dimudahkan urusan beliau, diangkat derajat beliau, dimanfaatkan ilmu beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, yang tidak lupa saya sampaikan salam penghormatan saya kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi IAIN Syekh Nurjati, yang mudah-mudahan hadirnya kita semua pada malam hari ini tidaklah kita pulang dari majelis yang berkah ini terkecuali Allah ampuni dosa kita semua, Allah kabulkan hajat kita semua, Allah angkat derajat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Kiai, Bapak dosen, para guru, ini sebenarnya kalau di dalam kaidah fikihnya bahasanya itu idza wajadal ma batalat tayammum. Kalau ada air debu itu nggak boleh buat tayammum. Nah, ini sebelah saya air, saya debu, sudah tadi Kiai Haji Nonop air juga. Tidak sah debu dipakai buat bersuci kalau sudah ada air. Ini pertama kali cuma IAIN Cirebon doang yang dapat satu panggung, saya satu kursi berdua sama Habib Rifki. Seumur umur dari mulai awal saya terjun ke dunia dakwah nggak pernah duduk satu kursi bareng sama Habib Rifki. Saya mau tanya nih, mahasiswi Neng nyaut Neng, ganteng siapa Habib Rifki sama saya?
Ayo jujur, ganteng siapa? Yang benar ganteng siapa? Insya Allah 11-12. Kalau ganteng, ganteng saya. Tapi dibilang muda, lebih muda Habib Rifki mukanya. Kalau umur sih tua beliau kemana-mana, saya agak boros sedikit muka saya. Tapi alhamdulillah Habib Rifki ini biarpun mukanya muda tapi ilmunya tua. Mukanya boleh muda tapi ilmunya tua. Udah banyak orang meminum kemanfaatan dari ilmu beliau. Orang sudah banyak ambil berkah dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan beliau. Amin ya rabbal. Tidak panjang lebar, karena insya Allah masih akan dilanjutkan tausiah oleh Habib Rifki Ali Idrus. Saya tidak panjang-panjang, yang saya ingin angkat pada malam hari ini bicara tentang maulid. Insya Allah IAIN semuanya sepakat bergembira terhadap kelahiran Nabi. Hukumnya wajib. Ada orang mahasiswa, mahasiswi IAIN yang gak senang sama maulid? Ada. Yang gak senang sama bergembira terhadap kelahiran Nabi? Ada. Insya Allah mau dengan cara perayaan maulid, mau dengan cara bersedekah, mau dengan cara bikin acara yang namanya gembira dengan adanya Nabi besar Muhammad, itu hukumnya wajib. Mau dibuktikan dengan acara, mau dibuktikan dengan sedekah, mau dibuktikan dengan maulid, bagaimanapun cara mengaplikasikan kegembiraannya, yang pasti bergembira terhadap kelahirannya Nabi hukumnya wajib. Karena Allah yang katakan di dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh umatmu bahwa dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah, hendaknya kalian berbahagia. Anugerah Allah, Allah kasih kita nikmat, bahagia tidak? Senang nggak dikasih nikmat? Allah kasih jodoh, senang nggak? Allah kasih uang, senang nggak? Allah kasih anak keturunan, senang nggak? Allah kasih nikmat, kita berbahagia, makanya kita bersyukur kepada Allah. Makanya kita ngucapin begitu dapat nikmat, alhamdulillah. Orang mana yang dapat nikmat gak senang? Tapi ketahuilah wahai umat Muhammad, di sisi lain Allah perintahkan kita untuk berbahagia, senang dengan nikmat yang Allah berikan. Allah pun perintahkan kita untuk senang dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita bertanya, Habib, rahmat Allah kepada kami ini dalam bentuk apa? Allah, semua Nabi merindukan Nabi. Insya Allah hari kiamat nanti gantian Nabi yang menggembirakan kita, gantian Nabi yang mencintai kita, Nabi yang merindukan kita. Di saat seluruh keluarga kita, orang tua, anak, istri, suami akan lari meninggalkan kita, Nabi Muhammad akan ada memasang badannya untuk mengembirakan dan mencintai, memperhatikan kita umatnya, insya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas kita itu bergembira dengan Nabi, itu pantas. Kenapa? Boleh saya bilang Nabi ini adalah nikmat terbesar, bahkan di atas nikmat Islam dan nikmat iman. Islam ada karena Nabi, iman itu ada karena Nabi. Maka adanya Nabi besar Muhammad SAW merupakan nikmat yang lebih besar daripada adanya Islam dan adanya iman. Jangankan bicara sekedar kemuliaan Nabi, jangan kita bicara kehormatan Nabi, sholawat kepadanya saja itu mampu merubah yang sedih menjadi gembira. Hanya sholawat kepadanya mampu merubah neraka menjadi surga. Hanya sholawat kepadanya mampu merubah sulit menjadi mudah, yang miskin menjadi kaya. Buktinya banyak sekali bacaan sholawat. Ada sholawat pembuka rezeki yang biasa dibagikan ijazahnya oleh Habib Rifki, ya Rabbi salli ala Muhammad
waftah minal khairi kulla. Ada lagi salawat tentang ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi. Ada lagi salawat tentang rezeki yang lain, miftah hibabir rahmatillah yang tadi saya baca. Banyak sekali salawat-salawat tentang rezeki, tentang ilmu. Semua dengan salawatnya saja sudah bisa merubah takdir Allah. Kita ambil satu contoh salawat. Ada satu salawat yang siapa orang melazimi membaca ini salawat satu kali di dalam satu minggu, niscaya kelak ketika mayatnya dimasukkan ke dalam kubur, Nabi Muhammad akan ikut mendampingi mayat tersebut untuk masuk ke dalam kubur. Di dalam kitab Hasyiah As-Sawi, Sawi ini tafsir yang menjelaskan tafsir Jalalain. Al-Quran dijelaskan melalui tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ada lagi yang menjelaskan, namanya tafsir As-Sawi. Beliau mengatakan tentang tafsir ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau menjelaskan ayat ini. Beliau menukil ucapannya Imam Suyuti di dalam tafsir Jalalainnya. Apa kata beliau? Gala Suyuti, Imam Suyuti mengatakan, siapa orang yang membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-gadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siapa yang baca ini, memulazamahi salawat ini setiap malam Jumat satu kali, malam Jumat satu kali, la yulhiduhu fi gabrihi, tidak akan orang tersebut masuk ke dalam kuburnya, ke dalam liang lahatnya, illa yulhiduhun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali ruh Nabi akan menyertai jasadnya ketika masuk ke dalam kuburannya. Kalau sudah Nabi yang ngangkatin mayat kita ke dalam kuburan, makhluk siapa yang berani nyiksa mayat tersebut? Kita kalau jalan di jalan raya dikawal sama polisi, siapa yang berani menghadang? Karena polisi yang punya jalanan, polisi yang punya lalu lintas. Kita masuk ke dalam kubur dikawal sama Nabi, Nabi yang punya surga, Nabi yang punya raudhah, taman-taman surga di dalam kubur, Nabi pemimpin para ahli barzah. Siapa yang berani-berani menyiksa umat yang masuk ke dalam kubur dengan kawalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habib, apakah hanya sekedar salawat? Ada hadisnya tidak? Ada ayat Qur'annya tidak? Wahai saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama fuqaha mereka mengatakan, idza lam taral hilal fasallimha ila man ra'auhu bil absar. Ini kita kalau sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan itu bisa ditentukan dengan melihat hilal. Hilal ini yang bisa melihat hanya mereka orang-orang yang kompeten dengan alat dan kualitas untuk bisa melihat hilal tersebut. Hanya beberapa organisasi saja yang bisa melihat. Mereka para ulama fuqaha bilang, seandainya kalian tidak bisa melihat hilal, kita ini nggak bisa ngelihat hilal dengan mata kosong, harus ada alat yang bisa melihat, itu pun dengan kualitas keilmuan yang dia punya. Kalau kita nggak bisa ngelihat hilal, maka pasrahkan penglihatan tersebut kepada orang yang bisa melihat. Kita nggak bisa menentukan awal Ramadan itu jatuhnya kapan. Pantas maka pasrahkan penglihatan itu kepada mereka yang bisa melihat. Maksudnya apa? Kalau kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa ngelihat Nabi masuk ke dalam kubur, kita nggak ngerti tentang ruhaniyatun Nabi, kita nggak ngerti tentang karamatun Nabi, kita nggak ngerti tentang mukjizat Nabi, pasrahkan kepada mereka. Para ulama yang sudah pernah melihat mukjizat, yang sudah pernah melihat karamat milik Nabi. Imam Suyuti ini nggak mungkin dia bilang, siapa orang yang membaca salawat ini pada malam Jumat satu kali, terkecuali Nabi akan ikut serta ketika memasukkannya ke dalam kubur. Beliau nggak akan ngomong seenaknya. Pasti beliau itu ngomong dengan dalil, dengan referensi yang beliau tahu.
Gak mungkin, karena menyandarkan sesuatu kepada Nabi itu hukumnya haram ketika dusta. Kata Nabi apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Siapa yang menyertakan nama saya, mendustakan atas nama saya, dia bilang ini perkataan dikatakan oleh Nabi, dia bilang ini hadisnya Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi, padahal itu bukan perkataan Nabi. Maka apa kata Nabi? Silahkan lewat pintu neraka mana kalian ingin masuk, pilih, tunjuk yang mana. Pintu neraka terbuka lebar buat mereka yang berbohong atas nama Nabi. Apakah mungkin mujaddid Gornut Tasi', dia adalah mujaddid gurun ke-9, dia berbohong atas nama Nabi? Tidak mungkin. Pastilah dia jujur di dalam perkataannya. Seandainya hanya dengan sholawat kepada Nabi kita bisa berubah, Allah jaga kita daripada azab kubur, Allah rubah takdir dari neraka ke surga, maka bagaimana pada malam hari ini umat Nabi kita duduk bersolawat kepada Nabi, menyampaikan salam kepada Nabi dengan penuh cinta dan rindu kepada Nabi. Solawat satu kali saja menjaganya daripada azab kubur. Maka kita minta sama Allah, semoga melalui perayaan Maulid, melalui salawat yang kita baca pada malam hari ini, sebagaimana Allah rubah mereka yang baca salawat kepada Nabi, neraka menjadi surga, kesedihan menjadi kesenangan, kesulitan menjadi kemudahan, kegelapan menjadi keterangan. Kita minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala rubah kondisi kita dari yang buruk menjadi baik, yang hajatnya belum digabul mudah-mudahan cepat digabul oleh Allah, yang rezekinya masih sulit mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah, yang masih suka meninggalkan salat Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan salat, yang orang tua yang kita belum bisa berbakti kepada orang tua, mudah-mudahan melalui perayaan Maulid Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka luar biasa beruntung Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian, kita hadir Maulid pada malam hari ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini kegembiraan yang luar biasa. Malam cinta Rasul ini insya Allah menjadi malam cinta yang bersambung kecintaannya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin bahas, bahwa cinta Nabi Muhammad yang pertama tadi tentang cintanya Nabi, tentang kerinduan kita kepada Nabi, kemuliaannya Nabi. Dengan bersolawatnya saja kita bisa mendapatkan berbagai macam kebahagiaan dan kegembiraan. Maka jangan ragu di dalam melangkah untuk mencintai Nabi. Kita sedang mencintai orang yang tepat. Kita tidak salah di dalam mencintai. Kita cinta sama makhluk, boleh jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan, betul? Cinta kita kepada manusia boleh jadi cinta kita cinta segitiga, betul? Saya cinta sama kamu, kamu mencintainya. Ada nggak yang begitu? Aku cinta sama dia, dia cinta sama orang lain, ada? Itu cinta sama makhluk ya ikhwan. Kalau kita cinta sama manusia ada kecewanya, kita cinta sama manusia ada dustanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pandai di dalam membahas cinta, orang yang paling pandai di dalam membalas cinta. Maka benarkanlah kepada siapa kita menitipkan cinta kita. Kalau kita cinta sama istri kita cinta sama pasangan kita, ketika cinta itu dilandasi dengan kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Allah, niscaya kecintaan tersebut akan terbalaskan dengan apa? Allah akan jaga cinta itu sampai di yaumil qiyamah. Kita pengen emang cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama orang tua, cintanya terbatas di dunia, pengen? Dan kita nggak mau. Cinta di dunia sementara ya ikhwan. Cinta di dunia sementara, kenikmatannya hanya sementara, tapi cinta di akhirat nanti. Orang yang mencintai keluarganya di dunia tanpa dilandasi kecintaan kepada Allah dan Nabi-Nya, kecintaan tersebut akan kandas, akan berubah menjadi kekecewaan ketika kelak di yaumil qiyamah. Suami sama istri, ini suami sama istri cintanya di dunia saja, sholatnya kagak dijaga, aurat istrinya nggak dijaga, suaminya kagak dibangunin kalau sholat subuh, suaminya main slot dibiarin aja, buat maksiat dibiarin aja. Nih suami istri yang model begini, nanti di hari kiamat dia berdua bakal saling menuntut.
Dia akan saling menuntut, suami nanti nuntut istrinya, istri nuntut suaminya. Akhirnya karena saling tuntut menuntut, dosanya banyak, pahalanya habis, dua-duanya suami istri masuk ke dalam neraka. Pertemanan, ketika pertemanan tidak dibangun dalam landasan cinta Allah dan cinta Nabi-Nya, hati-hati. Kita berteman sama teman kita, dia maksiat kita dukung. Dia main slot, kita pinjemin duit buat modal. Dia buat dosa, kita bantuin. Kita comblangin sama perempuan yang bukan haramnya, hati-hati. Biro jodoh pahalanya gede, tapi kalau biro pacaran itu pahala dosanya besar itu. Hati-hati yang biasa nyomblangin cowok sama ceweknya. Difasilitasi, gue pengen ngapel nih malam minggu, motor gue kagak ada, lagi masuk bengkel. Nih pakai motor gue. Itu setiap roda yang berputar dihitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Allah yang bilang al-akhillah, teman dekat CS, tahu CS? Tahu CS gak? Ba'duhum li ba'din adu. Ini CS nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. CS yang suka bantu temannya maksiat, CS yang ridho ngelihat temannya buat dosa, nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali CS yang dibangun dengan ketakwaan kepada Allah, CS yang dibangun cintaan kepada Allah, CS yang dibangun dengan kerinduan cintaan kepada Nabi Muhammad. Ini mereka, dia CS di dunia, dia juga CS nanti di yaumil kiamah. Dia akan saling membantu. Maka mudah-mudahan kalian yang saling membangun pertemanan, ini pertemanan yang akan istiqomah sampai di dalam surganya Allah. Doakan saya juga sama Habib Rifki, mudah-mudahan saya menjadi saudara dunia akhirat. Saya menjadi teman yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak bersama kita semua para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pesan saya buat anak-anak muda nih. Anak-anak muda zaman sekarang itu biasanya identik dengan tren, tahu tren? Tahu tren? Hati-hati di dalam memilih tren, hati-hati di dalam memilih gaya hidup. Orang pemuda-pemudi sekarang banyak binasa, mereka banyak jatuh di dalam jurang kemaksiatan, jurang dosa hanya karena mengedepankan tren, hanya karena mengedepankan gaya hidup. Hati-hati dari mulai pakaiannya, dari mulai cara bicaranya. Apalagi sekarang orang banyak kena penyakit sindrom, tahu sindrom? Nah, sindromnya anak zaman sekarang ini lain sama sindromnya orang dulu. Kalau orang dulu itu punya penyakit sindrom, tahu sindrom? Sindrom ini ada sesuatu yang menghantui di kepala kita. Ada penyakit sesuatu yang menghantui di kepala kita. Contoh, ibu-ibu dulu itu kalau nimang-nimang anak yang dibaca apa? Yang dibaca sholawat. Saya masih ingat, ibu saya dulu waktu masih kecil kalau saya tiduran di pahanya itu pasti yang dibacain sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Itu yang dibaca sama orang tua zaman dulu. Tapi orang tua zaman sekarang asal ngegendong anaknya yang dibaca apa? Yang dibaca nyanyi. Ini anak diajari nyanyi dari kecil. Ya. Wongkong ini kok dibanding-banding ke. Ini anak dari kecil udah diajari nyanyi begitu. Ini apa? Karena penyakit sindrom, Habib. Gara-gara terlalu banyak mendengar, akhirnya ini menghantui di kepala. Lah sekarang orang kagak tahu, orang nggak tahu tentang agama, nggak tahu tentang ilmu. Orang nggak tahu, kalau orang nggak tahu itu nanya, betul. Kalau nggak tahu tanya sama gurunya, tanya sama ustadznya. Asal bocah zaman sekarang kalau kita tanya, saya mau nanya dong, kamu nanya katanya gitu. Kamu bertanya-tanya, ini sindrom nih. Kenapa nih anak bisa sampai kayak begitu? Tahu kenapa? Karena terlalu sering ngedengar ini ucapan, akhirnya dia ada orang yang ngomong, kamu, saya mau tanya dong, langsung dia refleks, kamu nanya, gitu. Kamu bertanya-tanya, ditambahin nama Habib Rifki, raur, gitu. Saya kenal, saya satu punya teman, dia pemain hadroh dari Jawa Tengah. Itu luar biasa, senangnya dia sama sholawat. Di HP-nya musiknya isinya sholawat. Naik mobil sama dia yang didengar sholawat. Kita kasih hadroh, dia mau pukul hadroh pakai pukulan
apa pukulan banjar, pukulan apa, semua seni hadroh itu dia tahu. Macam-macam pukulan hadroh dia tahu. Saya tanya, lu sampai segitu gilanya sama hadroh? Iya Bib, saya dari awal kecil saya, itu keluarga saya pemain hadroh semua. Keluarga saya pemain hadroh. Saya masuk pondok, di pondok saya jadi pemain hadroh. Makanya sekarang semuanya saya seneng banget sama hadroh. Ini penyakit nih. Dia penyakit sindrom hadroh. Iya. Kita jangan sampai kena penyakit yang model kayak tadi. Asal lagi naik motor, lagi di dalam kamar mandi sambil nyanyi. Ya, kalau lagi mandi itu tiba-tiba di kepalanya kayak nyihir lidahnya buat nyanyi. Tahu kenapa? Karena yang didengar itu terus. Yang disebut-sebut itu terus. Kalau lagi ngobrol yang dibahas itu terus. Akhirnya yang kesebut itu lagi. Sekarang saya mau tanya nih, mahasiswa dan mahasiswi IAIN, mulutnya udah pernah ngucapin kata-kata kamu nanya belum? Udah pernah belum? Jujur, Bib, jangankan saya, Habib aja ngomong. Kita aja ketularan, gimana saya? Udah pernah nyebut belum? Udah, apalagi sambil setruk nyebutnya, hati-hati. Yang mau nanya begitu-gitu. Dimiring-miringin mulutnya. Ini karena yang bergelut di dalam pikiran mereka hal seperti itu. Maka melalui perayaan Maulid ini, biasakan telinga kita itu mendengar tentang Nabi. Biasakan lisan kita itu menyebut salawat kepada Nabi. Biasakan diri kita ini bergelimut dengan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi. Sehingga nanti ketika ajal menjemput, sakaratul maut datang, kita mudah buat nyebut Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Gampang kita nyebut nabinya. Manggil nabinya gampang. Di dalam kubur juga pas ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah, gampang. Coba kalau biasa kamu nanya, kan gak kebayang. Gak kebayang kalau Munkar Nakir datang dengan garangnya, dengan dahsyatnya, terus dia tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Terus kita bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente. Raul, apa jadinya ini hamba? Nggak kebayang. Itu Munkar Nakir, orang jawab bener aja mukanya serem. Bawa bogem, tahu bogem? Palunya Munkar Nakir itu besinya segede dunia dan seisinya. Gimana yang jawab kamu nanya? Belum lagi bibirnya miring. Kalau ngomong itu bibirnya miring, hati-hati. Yang suka bibirnya miring kamu nanya, itu kalau nggak balik lagi gimana? Ayo. Jadi jangan yang aneh-aneh dah. Maulid mengajarkan kita, anak muda, ayo kita hidup di dalam cinta kepada Nabi, hidup di dalam rindu kepada Nabi. Kita nggak rugi kita nyari cintanya Nabi. Kita ini anak muda pantas kalau buat dosa, pantas Bib. Kita anak muda pantas kalau sering maksiat, pantas. Karena anak muda yang tumbuh di dalam ibadah itu luar biasa pahala yang Allah persiapkan untuk mereka. Apa kata Allah melalui lisan nabinya? Mereka pemuda yang tumbuh di dalam cinta kepada Nabi, pemuda yang tumbuh di dalam cinta dan ibadah kepada Allah, Allah akan naungi mereka di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu anak muda. Jadilah anak-anak muda yang rajin ibadah. Jadilah anak-anak muda yang cinta kepada Nabi, cinta kepada para ulama, para habaib, para kiai. Kita buat dosa wajar anak muda. Saya ini masih muda. Habib Rifki umurnya berapa Bib? 26. Di atas saya 2 tahun. Habib Rifki 26 tahun ini, kita anak muda berdua masih ABG. Kita anak muda ini buat dosa wajar. Kita anak muda ini buat maksiat wajar. Tapi ingat anak muda yang buat dosa, anak buat yang buat maksiat, sebaik-baiknya anak muda adalah yang banyak bertaubat kepada Allah. Sebaik-baiknya anak muda adalah yang sadar tempat kembalinya adalah Allah. Boleh kita buat dosa, Allah mewajarkan kok kita buat dosa. Allah memaklumi kita buat dosa. Tapi ingat, Allah nggak pernah maklum hamba yang buat dosa tapi dia nggak tahu jalan pulangnya ke siapa. Hamba buat maksiat dia nggak tahu bertaubatnya kepada siapa.
Kita bikin salah sama cewek kita, dengan mudahnya kita minta maaf. Neng, maafin abang. Neng, kalau nggak maafin abang, abang nggak bisa tidur. Makan juga jadi nggak nikmat. Gara-gara neng ngambek, abang risau hidup. Tidur gelisah, makan gelisah. Akhirnya sampai minum baygon, sampai ngelem. Lem dipakai buat mabok. Kasihan amat. Orang dulu tuh mabok kagak ada lem jadiin tempat mabok. Orang sekarang mau mabok Panadol 10 dioplos sama Bicola. Oh tahu. Ya. Boleh kita buat dosa, tapi kita ini punya rantai yang wajib kita sambung. Rantai siapa? Rantai Allah dan rantai Nabi-Nya. Rantai kita itu kita sambung melalui mana? Melalui apa? Melalui sholat 5 waktu. Anak muda yang pengen kembali kepada Allah, pengen pulang taubat kepada Allah, mulai dari memperbaiki sholat. Gak usah mulai dari yang lain dulu. Gak usah mulai dari sedekah, gak usah mulai dari dzikir, sholawatan. Mulai dari memperbaiki sholat. Itu rantai kita sama Allah. Kita ini punya rantai yang harus kita sambung. Jangan sampai rantai kita itu putus. Satu hari kita nyambungin rantai kita sama Allah 5 kali. Nah, mulai dari mana? Mulai dari sholat. Itu pesan saya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jadilah anak muda yang mendirikan sholat pada waktunya. Kalaupun ketinggalan subuhnya diqadha, diganti. Karena sholat ini utang hukumnya sama Allah. Konsekuensi kita sama Allah itu utang di dalam hal sholat. Kalau yang lain-lain Allah masih bisa ampuni. Tapi kalau sholat jadi utang. Utang itu harus dibayar. Maka mulailah di dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan mendirikan sholat yang 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan itu sholat 5 waktu. Itu satu-satunya harapan kita anak muda agar bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat Nabi pasti kita dapat. Syafaat Rasul pasti kita dapat. Tapi syafaat Rasul tidak akan digapai oleh seorang hamba ketika dia meninggalkan sholat. Jadi hijab penghalang kita dengan syafaatnya Nabi ketika kita meninggalkan sholat. Yang kedua, ketika kita durhaka sama orang tua. Hati-hati dengan 2 dosa ini. Meninggalkan sholat, durhaka sama orang tua. Percuma kita sholawatan, percuma kita bikin acara maulid besar-besaran, tapi sholat kita masih kita tinggalkan. Durhaka masih jadi sama orang tua. Nah ini 2 dosa jangan sampai kita lakukan. Perbaiki mulai dari mendirikan sholat, dan jangan sampai kita berbuat durhaka, kurang ajar sama kedua orang tua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini InsyaAllah membawakan kemanfaatan dan keberkahan. InsyaAllah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Habib Rifki. Siapkan telinganya, siapkan hatinya. Ada 3 hal yang bisa buat kita pulang gak bawa keberkahan ketika kita berada di dalam majlis. Yang pertama, sibuk melakukan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Habib Rifki lagi ceramah, terus kita main HP. Habib Rifki lagi ceramah, terus kita buka Instagram, kita posting status. Dengerin itu ceramah baik-baik. Ketika orang sibuk sama sesuatu yang gak ada manfaatnya di dalam majlis, dia akan menghilangkan keberkahan di dalam majlis tersebut. Yang kedua, apa yang bisa menghilangkan keberkahan di dalam majlis? Ikhtilat, campur antara laki-laki sama perempuan. Alhamdulillah sudah dipisah. Yang di belakang, yang campur laki-laki sama perempuan, pisah dulu kalau hadir majlis. Sayang berkahnya. Sayang berkahnya, pulang kagak bawa berkah, cuma gara-gara kumpul sama yang bukan mahramnya. Yang ketiga yang bisa mencabut keberkahan dari dalam majlis adalah merokok di dalam majlis. Ketika lagi duduk, kita baca maulid sama-sama, kita baca salawat, kita merokok di dalam majlis, keberkahannya hilang. Bukannya nggak boleh ngerokok, boleh ngerokok, tapi ada waktunya, ada tempatnya. Insyaallah kita dengarkan sama-sama tausiah yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang Alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, dengan penuh kenikmatan, malam yang penuh dengan kebahagiaan, di mana malam di setiap orang datangnya malam minggu dalam keadaan lalai kepada Allah, yang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama di dalam tempat yang mulia ini semata untuk mencari keridhaan Allah. Dan mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Salam ta'zim kami sampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara Malam Cinta Rasul untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai rektornya, wakilnya, dosennya sampai ke mahasiswa dan mahasiswinya. Insyaallah Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang diniatkan di dalam kehidupannya digabul oleh Allah. Suksesnya seseorang tergantung bagaimana niatnya. Mudah-mudahan niat kita semua di sini sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, dibilang ade muka tua, dibilang abang umur gue lebih tua, jadi dibilangnya apa dong? Besti aja lah, besti. Kepada adinda saya, keluarga kami yang selalu dicintai, yang selalu menjaga saya pribadi, kalau lagi ada salah di setiap bicara, tingkah laku, sikap, beliau nggak segan untuk memberikan satu nasihat kepada saya. Habib, alangkah baik seperti ini, Habib seharusnya seperti ini. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir, Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah hari ini kita memandang zuriyah Nabi dengan penuh ketakziman, dengan penuh kemuliaan dan keagungan. Insyaallah ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Insyaallah buat guru-guru kita, dosennya, rektornya, wakilnya, semua jabatannya menjadi nilai tambahan dia ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya bingung mau bahas apa lagi nih. Ini semua udah diborong. Tadinya saya mau duduk di belakang, kesini saya mau ta'lim. Begitu di ta'lim diambil semuanya. Mau bahas apa ini? Pokoknya I love you so much lah. Tadi udah kita dengar kan betapa berharga cintanya Allah kepada Nabi, betapa berharga cintanya Nabi kepada umat. Kalau kita di akhir zaman, banyak orang yang memanfaatkan cintanya Nabi kepada kita, tapi kita tidak pernah memanfaatkan cintanya Rasulullah untuk kita jadikan kehidupan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya bahas anak muda aja lah. Tadi Habib Bagir udah ilmu semua, betul? Betul? Ayo anak muda, anak muda, tidur loh. Semangat, ngapa semangat? Anak muda, jangan suka ngegombalin perempuan. Ntar kalau udah nikah gombal nggak apa-apa. Lo mau gombal, lo mau gembel, terserah lo. Yang perempuan mahasiswi juga jangan mau cuman dikasih mawar setangkai, semuanya dikasih.
Harga diri perempuan jauh lebih tinggi. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu, perempuan, laki. Perempuan sekarang lihat paha ayam sama paha perempuan lebih mahal mana? Lu kok tahu? Paha ayam ada harganya, paha perempuan sekarang mana ada harganya? Tadi saya lewat mau jalan ke sini, ya Allah. Habib kok lihat lagi mana orang ada di depan? Dilihat dosa nggak dilihat? Mubazir. Perempuan harga diri juga harus. Kenapa? Iman kepada Allah dan Rasul ini manfaatnya buat kita ngejaga kemaksiatan. Pacaran gerbang kemaksiatan. Saya ngomong alal hak aja lah. Yang ada kebohongan dengan kebohongan, kebohongan ditimpa dengan kebohongan terus, kebohongan terus. Perempuan digombalin mulu. Perempuan ambil ilmunya jangan kayak buah-buahan dong. Coba lihat no jeruk, pencet-pencet nggak enak ganti, pencet-pencet nggak enak ganti. Lu mau digituin? Lihat mangga, kita kalau mau pesan jeruk, mau ambil jeruk, begitu lihat dipencet agak kerasan dikit, ogah. Kenapa? Asam. Betul kan? Yang lu betul begitu emang. Kenceng banget, betul. Coba lihat orang mau beli mangga, dicium nggak? Dekat apa jauh? Dekat sampai nempel. Nggak ada wanginya, nggak bakal. Kenapa? Asam. Dicium lagi. Oh, ada wanginya luar biasa, baru masuk di dalamnya. Yang dicium udah berapa kali, berapa mangga yang dicium, yang diambil cuma satu. Perempuan akhir zaman harus ambil ilmunya duren. Kenapa? Dibejek nggak ada yang mau. Lu milih duren dibejek emang? Bonyok tangan kita. Milih duren diapain? Dicium, dekat apa jauh? Jauh, dekat, hancur hidung. Apalagi model kayak gua, tapi Bagir. Maaf, masalah hidung kami menang. Tapi buat pemikiran untuk kemajuan Islam kalian jauh lebih menang, insya Allah. Tapi jangan dijadiin setiap ilmu itu diputar-putar. Yang halal diharam-haramin, yang haram gimana caranya untuk jadi halal? Ini nggak boleh ya. Yang namanya sesuatu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, la takrabu, jangan dekati zina. Lo jalan boncengan kemari, lo bukan bikin keder keluarga, lo bikin keder malaikat. Lo emang benar-benar keluar dari rumah, Neng dijemput sama AA, Bu, Pak, izin pamit. Mau kemana Neng? Mau hadir acara maulid. Ya, ada maulid di mana? Di kampus. Yang ceramah Habib Rifki sama Habib Bagir. Oh iya dah. Berangkat yang jemput siapa Neng? Ada teman satu kampus. Jemput nggak tahu laki-laki, begitu sampai tengah jalan kesenggol. Kesenggol mobil, kesenggol apa? Jatuh, kecelakaan, nauzubillah min zalik, pai. Malaikat Ridwan, ya Allah, assalamualaikum ya ahlal jannah. Malaikat Malik bilang, sembarangan lo, nih gara punya gua. Lah dia mau datang ke majlis, lah siapa bilang orang dia datang bukan sama mahramnya? Malaikat dibikin ribut gara-gara kita. Ayo dong, pikirannya dipakai. Mau jalan ke tempat yang baik dengan cara yang baik. Yang perempuan boncengan silahkan sama yang mahramnya. Yang laki-laki, lu udah jomblo aja. Lu juga jajan lu cuma 15.000. Bensin 10.000, kantong sisa oceng. Jalan putar-putar alun-alun, cilok, bajigur lah. Kenyang kagak, buang-buang air Neng. Tuh mau banget laki begitu model nih, lihat nih kayak gua nih tuh. Lu ngapa lu sirik aja? Biasanya jomblo emang lebih banyak sakit hati dibanding orang yang nggak jomblo. Perempuan juga nih hati-hati. Kenapa? Jangan suka gampang. Nih Februari tinggal dikit lagi nih. Apa? Lu sering ngerayain lu? Tahu-tahuan Valentine lu. Modal coklat juga cap ayam jago.
Perempuan tuh hati-hati. Nih saya ngomong dari sekarang, bener. Di akhir zaman perempuan udah kagak ada harganya, cuman dikasih mawar buka semua-muanya. Udah gitu saya tanya, tuh mawar dari kapan? Udah 3 tahun Bib. Kenapa? Ini bukti cintanya kepada saya Bib. Lah, itu bunga mawar sampai layu, bukan main. Dijaga mawarnya. Lu ngejaga mawar, lakinya lagi pada selingkuh PA. Jangan percaya banget sama laki-laki zaman sekarang. Yang namanya laki-laki kalau udah ngasih mawar pasti ada maunya. Betul nggak? Apalagi kalau udah bilang, yang udah sholat subuh belum? Sumpah gue yakin dianya kagak sholat. Ini hari kita kumpul karena cinta. Cinta Rasul. Saya mau tanya, lu pada sholat nggak tadi subuh? Masa? Jam berapa subuh? Kelihatan muka lo gelap. Memang kagak ada lampunya. Neng, mestinya kalau Neng dikasih mawar tersinggung dong. Yang dikasih bunga tuh orang hidup orang mati. Secara nggak langsung lu disumpahin mati Neng. Jangan mau. Ada yang bilang I love you, sorry Kang, saya punya harga diri, saya nggak butuh I love you, saya butuhnya gobil tuh. Itu baru perempuan sejati. Mudah-mudahan mudah-mudahan yang pacaran nih hari pulang pada putus, amin. Jangan ya, kalau cinta sama Rasulullah jaga syariatnya. Boleh. Nih kadang juga nih akhir zaman, maaf Pak dosen, Ustadz, Kiai. Ya Allah, nih orang sekarang mah, Bib, alhamdulillah Bib, saya ta'aruf sama perempuan nih Bib, alhamdulillah. Udah berapa lama? 5 tahun. Lu cicilan motor. Jangan begitu dong. Ikutin syariat Nabi. Nabi mengatakan apa? Lihat dulu siapa orangnya, lihat mukanya, lihat bagaimana keluarganya, lihat agamanya. Ini yang dicari. Kalau agama enggak, muka enggak, pas-pasan. Yang penting akhlaknya. Kenapa? Tugasnya seorang suami banting tulang buat keluarga, bukan banting tulang istri. Lu laki, lu berani cuma nama perempuan lu, banting-banting aja. Oke yang lu capek, demen banget gosip lu laki. Ibu, ini gue mau ngomong ibu bapak belum pada kawin. Gue mau bilang mahasiswi kelihatannya kayak ibu-ibu. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya kita panjang umur, sehat afiat, dikasih kekuatan. Teringat salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya nerusin Habib Bagir tadi. Allah paling suka ngelihat pemuda yang betul cinta kepada Rasulullah SAW, mengikuti jalan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Sahabat Nabi yang muda-muda semua ngikutin caranya Nabi. Satu saat Abdullah bin Umar dengan Rasulullah lewat. Sayyidina Abdullah bin Umar tuh waktu masih anak-anak, diajak dilewat satu kampung. Begitu lewat satu kampung, ngelihat ada pohon kurma tumbang. Lihat pohon kurma tumbang, Rasulullah bisa lewat sana, bisa lewat sini, tapi enggak dilengkahin juga tumbangannya. Rasulullah nunduk. Begitu nunduk, Abdullah bin Umar ikutin. Yang namanya anak-anak. Setelah Nabi SAW wafat, sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar bersama para sahabat yang lain lewat lagi jalan itu, tapi tumbangannya udah nggak ada, pohon yang ngalangin udah nggak ada. Tiba-tiba beliau teringat, saya pernah lewat sini bersama Rasulullah. Rasulullah pernah menunduk jalan lewat sini. Abdullah bin Umar ngikutin, nunduk. Sahabatnya pada ketawa semuanya. Abdullah, apa yang kau lihat sehingga engkau jalan menunduk, ditertawakan? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku melihat Rasulullah pernah berjalan di tempat ini karena melihat pohon tumbang, lalu beliau menunduk melewati daripada batang tersebut.
Ini yang dilakukan Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasul sampai jalan bungkuk pun diikutin di dalam kehidupan kita. Kita mah borok-borok. Saya tanya, sehari semalam kita sholat berapa waktu? Berapa waktu? 2. Berapa? Neng, berapa waktu sholatnya? Sama. Nyontek aja lu. Sehari semalam 5 waktu kita sholat. Masya Allah, kalau kita kerjain cuman rukun-rukun doang, gak ada sunnah sholat, kita gak bakal diterima sama Allah. Masih alhamdulillah Allah baik lewat Nabi Muhammad SAW. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rukun sholat. Di dalam sholat 5 waktu ada sunnah yang diselipin. Kenapa? Karena tahu umatnya blow on kayak kita. Kalau kita ngaku kitanya iman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi, ibadah kita nggak ada yang benar, ngejalankan sunnahnya aja boro-boro, pakai sendal kita. Saya mau tanya, tadi keluar rumah pakai kakinya, keluarnya pakai kaki apa? Lupa kan lu? Keluar rumah kaki kanan, masuk kamar mandi kaki, jangan pernah dua-duanya. Loncat kepleset lu. Ini diajarin, masa keluar masuk kamar mandi doang kita dapat pahala? Cuman ngikutin sunnah Nabi. Sampai saya berpikir, ya Allah, ternyata masuk kamar mandi keluar doang bisa dapat pahala cuman karena ngikutin Nabi. Tapi saya mikir, kalau masih ada umat Nabi yang masuk neraka, kelewatan. Kamar mandi aja kalau kita ngikutin sunnahnya Nabi, pahala besar. Bagaimana kehidupan kita selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gak malu kita. Kita bisa sampai sedetik ini, kita belajar ilmu agama di Universitas IAIN ini. Karena apa? Karena ada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita bakal jadi orang yang terpandang, orang yang dihormati karena ilmunya, bukan karena diri kita. Karena kita ngebawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Kita dihormatin, kita dicium tangannya, kita dipeluk, kita disanjung-sanjung, bukan karena kitanya, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Syuf, kalau bukan karena Nabi, apa hidup kita ini bagaimana? Kalau kata Bang Haji Romamah, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Seandainya hidup kita nggak kenal Nabi, mau dibawa kemana keimanan kita? Mau dibawa kemana hati kita? Ini malam banyak yang maksiat kepada Allah. Banyak orang yang hidupnya nggak manfaat di malam ini. Banyak orang yang minum khamar. Banyak mereka yang berzina. Semata kenapa? Karena di dalam hatinya nggak ada Nabi. Karena di dalam hatinya nggak ada cinta kepada Rasulullah. Makanya dia berbuat hal yang sebegitunya. Tapi alhamdulillah Allah kumpulin kita. Walaupun cinta kita nggak sebesar para sahabat, cinta kita nggak sebesar para alim ulama, para salafun as-salihun, tapi seenggaknya Allah masih selamatkan kita dengan sebesar biji zarah. Karena cintanya kita kepada Rasul, Allah kumpulkan kita di taman surga malam ini. Alhamdulillah. Inilah yang dikatakan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nikmat yang mana yang kalian dustakan? Tapi saya minta mudah-mudahan ini malam begitu pulang langsung pulang. Ya, lu jangan bawa kemana-mana anak perawan orang. Mau muter at-taqwa ngapain sih? Lu sholat Jumat kagak, muterin masjid. Sekarang anak muda saya juga lagi pada bingung. Kalau lagi kebelat pipis nggak bisa ngeliat pohon gede, main kencingin aja. Jangan. Apalagi kalau udah ngelihat masjid, mau kemana? Sholat enggak, menumpang kencing. Itu masjid bukan toilet PA. Cari yang pantas untuk kita buang. SPBU ada toiletnya. Masa ke masjid cuman buang najis habis itu keluar lagi? Ambil wudhu juga enggak. Ini dirubah kehidupan kita. Tolong dirubah betul-betul. Ikutin syariatnya Allah, ikutin lewat Nabi Muhammad SAW. Jujur, kita kalau bukan karena cinta kita nggak akan kumpul di dalam tempat ini. Jujur, kalau boleh saya bilang capek. Wallahi 4 minggu saya belum pulang ke Kuningan. Baru hari ini saya pulang ke Kuningan. Tadi saya bilang sama Habib Abdullah, Bib, kayaknya gue nggak mau hadir Habib dah. Gue capek banget. Saya tidur hari ini baru 3 jam. Di rumah ada tamu dari Malaysia, saya harus tinggalin. Kenapa? Demi cinta kita kumpul duduk sama-sama di tempat ini. Besok subuh saya harus ngajar kajian di Kuningan. Pagi jam 7 ada acara lagi Ciawi Gajah. Lo lihat nggak tuh? Lagi panen gua. Sarua.
Iya juga ya. Kadang tukeran jadwal, tapi giliran tukeran amplop gue ogah. Jadi maklum lah, namanya juga kita berdua cowok panggilan. Tapi bukan dari aplikasi ijo. Lalu kagak, lu ngerti banget itu. Astagfirullahaladzim, WA maksudnya. Lu pikir gue cowok apaan? Gue begini juga punya kehormatan. Ada DP aing jalan. Enggak, demi Allah bercanda ya, jangan dianggap dalam hati. Panitia mana panitia? Panitia, gue kemarin di DP-in nggak? Enggak kan? Datang nggak? Datang, makanya gedean dikit malam ini ngasihnya. Ya Allah ya Rahman, sama-sama yuk. Saya mau ngajak baca qasidah, mau? Kita sholawat kepada Nabi biar apa? Biar hati kita makin tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dinyalain. Ada punya handphone? Keluarin. Kemarin saya minta begini, ada yang nggak keluarin handphonenya, pulang hilang. Keluarin semuanya, angkat yang tinggi. Maulaya salli wa sallim
يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ صيدنا يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله rabbil. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara Mu'aidul Hasanah dari Al-Habib Rifki Al-Idrus dan Habib Bagil. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa kita laksanakan. Semoga apa yang disampaikan menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa mengamalkan apa yang sudah beliau sampaikan dan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan berakhirnya acara pada kesempatan malam hari ini, maka acara pada kesempatan ini alhamdulillah selesai pura